Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata demo pembubaran diskusi diaspora, ternyata pasukan nasi bungkus. Kenapa seperti itu? Ya, coba ada beberapa pemberitaan yang sangat-sangat mengejutkan. Di tempat penyerangan demo, Yadin dan Refli Harun ya, dan akhirnya bisa masuk lewat belakang hotel, ditemukan kotak makan pas bata, pasukan bawah tanah. Wah, ini malu-maluin boy ya, kita lihat saja begitu kan ya. Ada lambang pas bata Jokowi, pasukan bawah tanah Jokowi. Ini gimana begitu kan? Konsepnya bagaimana ini? Artinya apa? Artinya kalau bawa-bawa nama pas bata ya, lalu kemudian ada Jokowinya, pasti seorang Jokowi di situ malu besar. Malu-maluin ini bos. Acara diskusi seperti ini para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik di situ begitu kan yang menyampaikan ya kebebasan berpendapat, kebebasan hak di situ malah dirampas dengan hak-hak mereka begitu kan ya, dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau ditemukan seperti ini, bisa saja itu terjadi pasukan nasi bungkus. Siapa yang mendanai itu begitu kan? Siapa yang mendanai itu dan siapa yang menyuruh itu? Ini jangan sampai lupa begitu kan dengan orang-orang yang melakukan itu ya. Bahkan ya satu sisi saya katakan ini menurut saya pribadi tidak elok lah bagi siapapun yang kemudian begitu kan ya, yang kemudian melakukan hal-hal seperti ini. Ini sangat sangat kacau begitu ya. Di situ para pendemo begitu, maaf, para orang-orang yang kemudian melakukan pembubaran itu tidak berhak membubarkan para diskusi-diskusi seperti itu. Yang bisa yang membubarkan di situ adalah penegak hukum, bukan organisasi, bukan begitu kan. Ini sangat-sangat logikanya gimana begitu ya. Kalau ada orang ya dilaporkan sana sini, tukang lapor sana sini. Pada ujung-ujungnya ya ternyata pasukan nasi bungkus ya. Coba kita baca ini. Ditemukan kotak makan pasukan bawah tanah Jokowi yang menyerang dan membubarkan acara diskusi tokoh. Ngeri-ngeri sedap bos ya. Di tempat penyerangan toko ya demo Pak Din Samsudin dan Refli Harun ditemukan nasi kotak ya berlogo di situ pas bata Jokowi pasukan bawah tanah. Ini kan malu-maluin Jokowi begitu kan. Masa acara-acara seperti itu bisa saja orang akan menyimpulkan wah ini pasti seorang Jokowi pasti malu lah punya relawan-relawan seperti itu. Kan begitu logikanya. Bisa saja ada suruhan sana sini begitu kan. Padahal Jokowi sebentar lagi mau lengser. Mau lengser bos, tidak usahlah membela seperti itu. Semuanya tergantung pada rakyat. Orang yang kemudian ngeyel hari ini, orang yang kemudian tertawa hari ini, saya yakin dan saya yakin-yakinnya karena mereka tidak merasa punya dampak kepada dirinya. Karena apa ya nampaknya tidak ada yang kemudian kita lihat yang namanya kekuasaan itu indah bos ya, itu indah sekali begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Dari komentar-komentar dari netizen banyak sekali mengatakan begini ya, pas bata pasukan berani mati Jokowi ya, tidak berani unjuk diri ya DG22S atau Jokowi karena respon rakyat di luar prediksi. Sekarang main kecil-kecilan dulu, test water dengan memperjuangkan pas bata ya, dengan mengganggu acara forum dialog kebangsaan dan pengawalan PSSI. Nggak usah bilang-bilang nanti mereka juga akan jadi Bang Bata. PPATK mungkin bisa mengusut arus uang ya pengurus pas bata dari siapa saja mereka. Biar terang benderang siapa yang mengendalikan pas bata itu. Nah kita lihat saja nanti begitu kan, gampang. Kalau ada orang yang kemudian menjadi menjadi pembela terhadap dia, ini yang harus kita telusuri siapa mereka begitu kan ya. Dugaan-dugaan itu sudah begitu kuat, pasti orang-orangnya siapa begitu ya. Padahal itu sudah tersorot di kamera. Nah, kalau sudah tersorot pada kamera, saya yakin dan saya yakin-yakinnya ini akan di kemudian hari begitu kan ya. Di kemudian hari saya memprediksi orang-orang seperti ini tidak akan bertahan lama di penjara begitu kan. Ya mungkin dikit-dikit sudah keluar begitu. Tapi saya ingin membuktikan dan tantang pihak penegak hukum di situ kalau memang salah hukum ya
sesuai dengan kesalahan mereka. Jangan lalu kemudian tiba-tiba karena ada kong kali kong ini dan itu lalu kemudian keluar, wah ini kacau begitu kan ya, kacau di situ. Coba kita baca ini. Udah mau berakhir juga eranya, ngapain pakai pasukan-pasukan merusuh-merusuh? Oh, itu biar chaos apa atau bagaimana? Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Justru jadi nampak janggal, apa iya di Erhard Mulyono gunakan cara senorak-norak itu sengaja atau tinggalkan rekam jejak? Ya kita lihat saja begitu kan. Kalau kita toh pada hakikatnya membela seorang Jokowi, justru seorang Jokowi sendiri yang malu. Karena mereka sudah mau lengser. Ngapain kita harus membubarkan kayak gituan begitu kan? Semoga saja saya sebagai rakyat kecil menitipkan harapan kepada seorang Prabowo begitu kan. Jangan lagi ya kalau sudah menjadi pemimpin yang namanya hukum benar-benar ditegakkan. Kalau salah benar-benar salah, kalau memang benar-benar ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya begitu. Saya dan masyarakat hari mungkin harapannya adalah Prabowo ini begitu kan ya. Karena seorang Jokowi ya kita lihat saja bos ya, sibuk sana sini. Coba baca lagi komentar dari netizen. Jelaskan bahwa koordinasi begitu kan ya. Koordinasi Kapolda dan Kapolres ya kemarin memang untuk instruksi menjaga, mengawal dan melindungi operasi penjajahan. Pengambilan alihan Indonesia kerajaan baru yang namanya Nusantara, aparat mana nggak tergiur dijanjikan jabatan dan pangkat setinggi-tingginya. Ini komentar dari netizen. Bisa-bisanya bikin ormas yang basicnya off figure. Ya ngapain kita membuat ormas sana sini begitu kan. Membuat ormas sana sini harus orang-orang yang kuat, harus punya tokoh yang kuat, harus punya dana yang kuat begitu kan. Kalau tidak ada uangnya tidak mungkin begitu orang-orang ikut hanya kuar-kuar sana sini begitu. Pasti ada nuansa di balik ini semua. Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana ya. Karena dengan pasukan-pasukan seperti ini bisa dikatakan ya pasukan nasi bungkus begitu kan ya. Karena sudah ditemukan ya bahwa nasi bungkus begitu kan berlambang ya pas bata Jokowi dan pasukan bawah tanah Jokowi. Ya kita lihat saja apakah benar atau tidak ini begitu kan ya. Tapi yang jelas ini kan kalau dari basahnya ini ada kan minyak, ini kan minyak begitu kan ya. Terus kemudian ini kan ada kayak cabenya begitu kan. Kayak sudah makan, terus kemudian mereka menyentuh nasi kotak itu kan nempel di situ begitu dan bertuliskan pas bata Jokowi pasukan bawah tanah Jokowi ya. Jokowi ini pasukan bawah tanah Jokowi. Nah kita lihat saja itu benar nggak dengan hal-hal seperti ini. Makanya di tempat itu ditemukan seperti itu. Ya kalau ditemukan tempat seperti itu siapa di balik itu semua begitu kan ya. Nggak usah bilang-bilang nanti juga akan jadi bas bata ya kata komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Udah mau berakhir juga eranya ya ngapain pakai pasukan-pasukan seperti itu. Ya juga sebenarnya ngapain kita melihat dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Dalam artian bahwa orang-orang yang kemudian melakukan seperti itu nampaknya tidak punya wawasan ya, tidak ada kebangsaan begitu. Ya kita lihat saja bagaimana pas bata Jokowi ini begitu kan yang kemudian melaporkan Roy Suryo di situ ternyata Gibran itu dianggap sebagai lambang negara. Ini kan gimana? Agak lucu kan begitu kan ya. Ya saya kira kata Roy Suryo harus belajar lah lambang negara itu apa begitu kan ya. Maka saya katakan lambang negara itu adalah burung Garuda, bahasa begitu kan ya. Itu adalah lambang negara. Artinya kalau Gibran adalah lambang negara ini kan ini kan gimana begitu. Artinya ya logikanya kita harus banyak belajar diskusi-diskusi itu begitu ya. Sangat-sangat disayangkan ya kalau hanya mengandalkan otot dan sebagainya. Tidak boleh di negara demokrasi. Di negara demokrasi itu mengandalkan kecerdasan, wawasan begitu kan, diskusi di situ begitu. Bukan adu kekuatan sana sini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini dan jangan lupa di-subscribe.